Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salah satu tugas pokok kita sebagai hambanya, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan muzakarah kita, kajian tafsir juz amma yang insyaallah pada malam hari ini kita akan muzakarah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan oleh para ulama, yakni surah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kelebihan, keuntungan kita muzakarah tafsir Al-Quran, yang pertama kita membacanya saja itu sudah dapat pahala. Kita mendengarkan, menyimak, itu dapat pahala. Jadi kalau ada yang hadir di sini tiap malam Kamis tapi tak paham-paham, tapi pahala dapat. Yang penting kita sama-sama baca, kita sama-sama dengarkan. Kalaupun tak paham udah dapat pahala, apalagi paham dan diamalkan. Karena itu mari kita sama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wat-tun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat pertama surah At-Tin dengan
wawul qasam, wawu sumpah, wattini demi atin, wazaituni dan demi az-zaitun, wa turi sinin dan demi tur sinin, wa hadzal baladil amin dan demi hadzal balad al amin. At-tin ini para ulama ada beberapa perbedaan pendapat maksud daripada at-tin az-zaitun. Dalam tafsir Jalalain disebutkan wattini waz-zaitun ay al-ma'kulaini, demi buah tin, demi buah zaitun, makul makanan yang dimakan ya. Jadi demi buah tin itu yang biasa terjemahnya ya, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bersumpah dengan menyebut nama makhluk, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut diberikan oleh Allah kemuliaan atau kelebihan. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kalau sumpah ini menjadi perhatian kita karena ada keutamaan atau kelebihan. Kalau atin itu buah tin, az-zaitun itu buah zaitun, apa kelebihannya? Ditulis saja manfaatnya, bersera itu di Google itu. Para ahli kesehatan terutama herbal ya, itu banyak sekali mengulas tentang keutamaan dari buah tin dan zaitun. Jadi nggak perlu kita sebutkan di sini karena itu bukan fokus kita. Tetapi itu disebut karena memang memiliki keistimewaan atau kelebihan. Yang kedua, yang dimaksud dengan atin dan az-zaitun au jabalaini bisyami, dua gunung yang ada di Syam. Maksudnya apa? Disebut buah tin dan buah zaitun, yang dimaksud adalah gunung tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Itu di dalam istilah Arab itu banyak begitu. Ada disebut barangnya yang dimaksud tempatnya, ada yang disebut tempatnya yang dimaksud orangnya. Macam Imam Al-Ghazali. Ghazali itu kan nama tempat, Gaza yang di Palestina. Nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Jadi disebut tempat yang dimaksud orangnya. Imam Bukhara, bekas Uni Soviet. Nama tempat. Nah, itulah kelebihan bahasa Arab. Jadi di sini disebut atin, disebut az-zaitun, maksudnya bukit tempat banyaknya tumbuh tin dan zaitun. Di mana tempatnya? Di sini disebutkan di Syam. Ada yang mengatakan itu di Palestina.
ada yang mengatakan di dekat Yordan. Itu kan sudah penafsiran. Di Al-Quran tidak disebut. Orang mencari di mana biasanya untuk kebun tin az-zaitun. Ya, saat ayat ini turun, itu memang lagi banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Az-Zaitun itu adalah masjid, Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Ini makna daripada Atin dan Az-Zaitun. Wa Turi Sinin. Kalau kita ini memang sering artikan Bukit Tursina. Bukit Sinai. Di mana itu? Ini juga beberapa pendapat, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ini di Gunung Tursina ini di Mesir. Di Mesir. Gunung Tursina ini ya, yaitu gunung atau bukit tempat dipanggilnya Nabi Musa alaihissalam dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu ada yang mengatakan di Mesir, ya, ada yang mengatakan di Palestina di dekat Baitul Quds, ada yang mengatakan Palestina bagian selatan. Di mana posisi pasnya? Yang jelas para ulama menyebut disitulah tempat Nabi Musa dipanggil. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah beliau di bahasa kita itu dimantapkan gelar kerasulannya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wahadal baladil amin. Hadzal balad, dan negeri ini, demi negeri ini yang aman. Yakni negeri mana? Ya, negeri Mekah. Ayat ini turun di Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat kenapa harus disebut negara aman. Ini satu bentuk perlu kita mensyukuri kalau negara kita aman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengatakan bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan ayat ini bukan tentang keutamaan bukit, tetapi keutamaan orang dan kejadian yang ada di bukit. Ya. Tempat Atin dan Az-Zaitun, Baitul Maqdis itu tempatnya Nabi Isa. Bukit Tursina itu tempatnya Nabi Musa. Negeri Mekah itu tempatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi tempat para nabi yang tergolong ulul azmi. Kita mungkin sebelumnya nggak terbayang ke situ larinya. Nah, kita buatin aja yang kita tahu. Ini luar biasanya Al-Quranul Karim yang digali, dipahami, dijelaskan oleh para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini kita ambil kandungan ini,
Mengapa perlu Allah bersumpah dengan 3 tempat ini? Ternyata 3 tempat inilah tempat bermulanya dakwah Nabi Isa, dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Muhammad yang memiliki pengikut terbesar di seluruh dunia hingga hari ini. Cuma 3 ini. Maka Allah bersumpah dengan 3 tempat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qad apabila masuk pada fi'il madhi artinya sungguh litakid. Tapi kalau qad itu masuk pada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Ini fi'il madhi. Laqad sungguh, khalaqna kami telah menciptakan al-insana ay al-jinsa, manusia, jenis manusia. Al di sini alil jinsi, pokoknya manusia, semua jenis manusia, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, pokoknya manusia, jenisnya manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Ahsan, ahsan itu isim tabdil paling baik. Tidak ada yang lebih baik bentuk ciptaannya dibanding manusia. Tapi banyak manusia ternyata tidak mensyukurinya sehingga mengubah bentuk itu. Ada yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki-laki, yang pesek mau mancung, yang mancung mau membesarkan hidung, yang rambut pirang mau lurus, yang lurus mau keribu. Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu, jenis manusia bagaimanapun warna kulitnya, pokoknya jenisnya manusia sudah ahsani taqwim lah itu. Kita yang agak hitam mau putih macam bule, orang bule mau hitam pergi ke pantai panas-panasan biar agak hitam sedikit. Nah, ini dia nih model manusia ini memang. Padahal Allah sudah katakan, ini Allah sudah pakai sungguh. Ya, maka bentuk kita itulah yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengubah bentuk. Tapi kalau menghiasi bentuk yang sudah bagus itu, punya rambut disisir rapi, kan? Punya kumis dirapikan cukur rapi, itu bagus. Merapikan tapi bukan mengubah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia adalah penciptaan yang terbaik. Pokoknya paling sempurna manusia lah, dibanding makhluk-makhluk yang lain. Apanya yang terbaik? Di sini penciptaannya, bentuknya. Karena itu kita nggak boleh sombong dengan ketampanan, dengan kecantikan. Kenapa? Allah langsung ciptakan, nggak pernah pesan. Kalau boleh pesan mungkin bentuknya nggak begini kita nih. Pesan hidungnya seperti apa, nggak pernah pesan. Karena itu yang kebetulan ganteng, cantik, jangan bergaya. Kebetulan aja Allah ciptakan seperti itu. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Innallaha la yanzuru ila walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak memperhatikan, tidak menilai. Apa yang tidak nilai? Ila ajsamikum, bentuk tubuhmu. Nak kurus kena gemuk, nak tinggi kena pendek, nak hitam kena putih. Tak dinilai. Kenapa? Ya memang Allah yang buat begitu. Untuk apa dinilai? Nggak pernah pesan kita. Masa Allah yang buat macam kita ulangan? Beliau yang buat, beliau yang nilai. Lucu itu. Allah tak perlu nilai itu. Ya. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat rupawan kita, ketampanan kita, kecantikan kita. Allah tak lihat. Walaki yanzuru ila qulubikum, tapi yang dipandang, yang dinilai oleh Allah ialah hati kita. Wa amalikum, dan amal perbuatan kita. Maka bagaimanapun bentuk wajahnya, bentuk kulitnya, bentuk fisiknya, kalau hatinya baik, dialah orang yang baik di hadapan Allah. Kalau hatinya jelek, seganteng apapun, dia jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak usah sedih. Tinggal yang perlu kita perbaiki. Ini terbalik. Yang diperhatikan oleh Allah adalah hati dan amal. Tapi berapa banyak kita habiskan waktu, berapa banyak kita habiskan duit untuk memperbaiki fisik? Berapa banyak? Apalagi kalau punya anak perempuan, tahulah kita berapa banyak biayanya itu untuk fisik, baju, gonta-ganti, nampak fisik gitu kan. Hati dan amal, berapa waktu kita siapkan, berapa duit kita mau siapkan untuk memperbaiki itu. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safidin. Tsumma, kemudian, radadnahu, kami kembalikan dia. Dia siapa? Dia manusia itu. Asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Jadi aspal itu nampaknya bahasa Arab. Memang paling bawah dia. Diinjak. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Apa maksud manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dikembalikan ke serendah-rendahnya tempat? Yang pertama maksudnya adalah dikembalikan ke dalam bentuk zalaq aqluhu wa quwwatu, hilang akalnya, hilang kekuatannya. Begitu ganteng, kekar, lama-lama makin tua, makin keriput, makin lemah, kembali. Ya, kembali. Akalnya juga kembali, pikun, kekuatannya kembali, nggak bisa jalan lagi. Nah, ini harus kita sadari. Secara fisik memang kita akan kembali seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau berdoa jangan tanggung-tanggung. Apa tanggung doanya? Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Panjangkan umur kami. Umurnya panjang 100 tahun, udah buta, lumpuh, semput. Ya kalau hanya untuk itu ngapain?
Jadi beban anak, nanti anaknya juga kabur. Jadi nggak boleh panjang umur, boleh tapi doanya jangan cuma itu. Makanya kalau kita doakan orang, keluarga, semoga panjang umur fi taatillah, panjang umur taat kepada Allah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa su'un nas man tala umruhu wa su'a amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur, baik amalnya. Sejelek-jelek manusia panjang umur, jelek amalnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang dikasih umur panjang bersyukur. Bersyukur berarti Allah kasih kesempatan kepada kita meningkatkan kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi kemarin nggak baik, Pak. Berarti Allah beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagi yang sadar, bagi yang nggak sadar, ini berat. Maka tafsiran yang kedua kata ulama, asfala safilin ay ilan nar, akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu ke neraka. Kok bisa begitu tafsirannya? Iya, karena lanjutan ayatnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, karena itu di sini ya ada pengecualian. Tidak akan kembali ke neraka kalau orang itu beriman dan beramal saleh. Tapi kalau hanya didefinisikan, dimaknai, maksud kembali di sini itu adalah kembali tua renta, hilang akal, hilang kekuatan, ilahnya nggak berfungsi nanti, kecuali orang yang beriman. Ya orang beriman juga tua juga nanti, iya kan, lemah juga. Beramal salah begitu juga. Nah, tetapi ada maksudnya di sini, ya. Maksudnya apa kalau kita perhatikan ayat ini? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Kalau pakai wau limutlaqil jam'i, digabung, dia beriman dan beramal saleh, bukan litakhir, memilih beriman atau beramal saleh, bukan. Kecuali orangnya, satu dia beriman, dua selain beriman dia juga rajin beramal saleh. Berarti kalau salah satu di antara duanya belum masuk, dia beriman tapi nggak mau salat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau baca Quran, iman tok. Atau dia rajin bersedekah, rajin salat, rajin puasa, tapi nggak beriman, ya sia-sia juga. Illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum, maka bagi mereka siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ajrun, balasan, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Maksudnya, kalau kita maknai ayat ini dengan makna yang pertama, ya, orang yang saat muda, orang yang saat dia sehat, saat dia kuat, rajin beribadah, maka nanti saat dia tua, walaupun dia tidak mampu beribadah, tetap dikasih pahala seperti pahala yang dia lakukan saat waktu muda dan sehat itu. Nggak putus pahalanya, walaupun dia tidak berbuat lagi, nggak putus.
idza balagal mu'minu minal kibari, apabila orang mukmin ma ya'jizu 'anil fi'li kutiba lahu ma kana bi'amal, maka ya'mal, maka dicatat baginya seperti apa yang telah. Jadi kalau waktu sehat selalu datang sholat berjamaah, tiba-tiba setelah tua nggak bisa lagi pergi ke masjid, sehat dia selalu datang. Tapi kalau memang nggak pernah datang ya nggak dapat. Waktu sehat selalu datang kajian di Masjid As-Sakinah, tiba-tiba kena COVID, diisolasi, nggak bisa ke masjid, dapat pahala. Kalau sebelumnya selalu. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza maradal abdu, apabila seorang hamba sakit. Tuh sakit, tapi jangan berdoa untuk sakit, berat juga itu, nggak ada obatnya, ini udah kekurangan obat pemerintah. Tapi kalau kebetulan seseorang itu sakit, au safara, atau dia musafir. Jadi orang ini awalnya sehat, tinggal mukim di daerahnya macam kita inilah, tapi tiba-tiba yang sehat ini jadi sakit, atau yang mukim ini pergi dalam perjalanan jauh musafir, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat pahala seperti apa yang telah diperbuat, ya'mal, seperti apa yang telah dia perbuat yang telah lalu, muqiman sahihan, saat dia mukim atau saat dia sehat. Udah ada jaminan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bersyukurlah kita yang sudah mulazamah istiqamah. Tapi kalaupun nanti ada yang sakit, ada yang tua, lemah, udah nggak bisa, tetap dikasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang saat dia muda, saat dia sehat, saat dia kuat, tak mau rajin, inilah yang balik ke asfala safilin itu. Yang diperhatikan fisik aja, kekar, gemuk, mantap, begitu tua, peot, lemak, tak jelas, ibadah tak bisa lagi, ya memang gak dapat apa-apa, sudah. Maka akan kembali ke asfala safilin di dunia dan asfala safilin di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini, surah ini dimulai dengan sumpah. Sumpah tin, buah tin, atau bukit tempat kebun tin dan zaitun, Tursina, negeri Mekah, tempat para anbiya, ulul azmi, yang selalu ulul azmi itu kan tidak banyak, tidak semua rasul termasuk ulul azmi. Yang termasuk azmi siapa? Satu, yang tiga ini, ya, satu di sini pertama, kata Imam Qurtubi itu adalah Baitul Maqdis. Musa, Bukit Tursina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negeri Mekah.
Ibrahim ini semua tempat itu beliau, ya. Kemudian Nabi Nuh. Kenapa Nabi Yusuf yang hidupnya luar biasa, tantangannya sejak kecil dibuang, dijual, ya kan? Di macam-macam pokoknya. Bayangkan udah terjadi penjualan, kalau bahasa sekarang tuh trafficking ya, penjual manusia, ya. Terus terjadi apa lagi? Oh iya, diperkosa, ini pelanggaran HAM berat, di penjara. Kok nggak masuk ulul azmi? Mengapa Nabi Ayub yang ujian beliau sakitnya minta ampun, kenapa nggak masuk? Kalau kita perhatikan, yang 5 ini adalah yang paling berat tantangan dakwahnya. Paling berat tantangan dakwah. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita masuk ke arah sana, Allah ingatkan kita tentang itu, tentang dakwahnya para anbiya, ulul azmi. Lalu Allah ingatkan kita tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Untuk apa? Untuk menerima dakwah itu. Kalau tidak, maka summa radadnahu asfala safilin. Beruntunglah kita termasuk illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Beramal saleh itu nggak harus ke masjid, nggak harus baca Quran, tapi indikatornya memang itu. Kalau ada orang Islam tak pandai ngaji, tak pernah sholat, bolehlah Islam, tapi imannya dipertanyakan. Tapi tidak bermakna kita yang sudah rajin ke masjid, kita yang sudah rajin sholat, kita yang paling baik amalnya. Belum tentu juga. Mungkin ada orang yang tak sempat hadir di sini, tapi sedang menyelamatkan nyawa. Bisa jadi lebih besar pahala dia. Sedang menyelamatkan, ada orang mau mati kelaparan, yang kita tak pernah peduli. Bisa jadi. Jadi banyak bentuk amal baik. Atau ada orang yang seperti disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalnya tidak pernah putus. Orang yang amal jariah, nyumbang karpet, dia nggak datang ke masjid tapi karpet dia di masjid terus, selalu dapat pahala. Yang bagus kita juga nyumbang, kita juga hadir, lebih paten lagi. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum. Ini janji Allah. Maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama, maka apa hal, kalau bahasa Melayu apa benda, bukan apakah ini bukan ma istifham, bukan manafi. Kalau manafi artinya tidak, kalau ma istifham artinya pertanyaan, apakah. Kalau ini ma mausul, ma masdariyah, bahasa Melayunya apa benda, hal apa hal hal apa hal. Yukadzibuka, yang menyebabkan dia itu mendustakan kamu. Yukadzibu pakai iya, dia mendustakan kamu Muhammad. Apa sih yang menyebabkan mereka, orang-orang kafir itu mendustakan kamu? Apa mereka tak ingat yang disebut tadi itu? Fama yukadzibuka.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ba'du, setelah nyata keterangan biddin tentang hari pembalasan. Apa yang membuat orang manusia mendustakan hari pembalasan? Maka orang yang mendustakan itu namanya orang kafir, karena dia mengingkari hari pembalasan. Orang yang mengimani hari pembalasan itu namanya orang mukmin. Kita orang mukmin tidak mendustakan itu, tapi kadang banyak lupa. Bukan mendustakan hari pembalasan, tapi lupa, makanya nggak siap. Nah, kalau ayyuhal kufar itu mendustakan. Tapi kalau kita, apa yang membuat kita suka lupa hari pembalasan, nggak mempersiapkan hari pembalasan? Gimana cara lupanya? Banyak. Contoh, punya fisik yang sehat, yang kekar, untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Untuk hari pembalasan atau untuk hari ini? Rata-rata untuk hari ini. Tenaga kita yang kuat untuk apa coba? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Harus nyampe kepada hari pembalasan itu. Walaupun kita kerja untuk istri dan anak. Anak untuk apa? Biar dia bisa sekolah. Istri untuk apa? Biar bisa nggak membuat hal-hal yang tidak baik. Dia tinggal di rumah, dia bisa beribadah, nggak perlu jadi beban orang lain. Fisik kita ini untuk apa? Maka kita diingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin, ya, jaga 5 sebelum datangnya 5. Jadi kita ini banyak lupa tentang hari pembalasan. Itu fisik. Kita punya umur yang panjang. Untuk apa? Untuk persiapan hari pembalasan. Kita punya uang banyak. Untuk apa? Untuk persiapan hari pembalasan. Jangan untuk bakso terus. Boleh, tapi jangan lupa hari pembalasan, karena kita akan mati. Ini belum yang kita kemarin sebut tuh. Ada cerita kemarin kami dengar di WA Ustaz. Di Perata Ustaz itu tiba-tiba ada orang meninggal dunia. Tanpa dia inginkan, tanpa dia sengaja, tiba-tiba. Betul Ustaz ya? Itu kalau lupa dengan hari pembalasan, nah nggak ada modal. Kita ini nggak tahu, tiba-tiba. Tadi siang dapat WA juga, Ustadz Umar, MC Kota Batam, ya pokoknya kalau MTQ tingkat kota, provinsi, bahkan nasional di Batam kemarin, beliau lah MC-nya, dan meninggalkan kita. Cepat kali, banyak sekali. Kadang kalau nengok doa itu hari-hari ada innalillah, banyak sekali. Karena itu apa yang kita punya, ya, jangan lupa sisihkan. Kalaupun nggak bisa semua, sisihkan. Nggak bisa banyak, tapi adalah sedikit kita sisihkan. Ya. Waktu nggak bisa banyak, tapi ada antara maghrib isya, sisihkan. Minimal sholat 5 waktu, sisihkan. Waktu kita, harta kita, fisik kita, pikiran kita juga. Jangan mikirin kerja terus, pikirin juga nanti merenung. Kira-kira amalku sudah seberapa, ya kira-kira gimana. Jadi apa yang kita punya hari ini kita persiapkan untuk biddin, ya, yaitu pada hari pembalasan. Tutup dengan satu pertanyaan, tapi pernyataan, ya, pertanyaan yang sebenarnya pernyataan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau ada pertanyaan, bukankah, itu nggak perlu dijawab.
Bukankah aku ini ayahmu? Iya kan? Beda dengan apakah aku ini ayahmu? Ya, alaihissallah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala biahkamil hakimin, hakim yang paling adil, yang paling kalau ini orang yang gak adil sekarang ini mikir lah, artinya apa? Hari pembalasan itu nanti pasti balasannya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan ketika kita membahas ayat ini, tidak ada sedebu pun satu kebaikan yang dilupakan oleh Allah, dan tidak ada sedebu pun satu kejahatan yang dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tak bisa beramal banyak, yang kecil pun lakukanlah untuk persiapan akhirat. Tapi lebih bagus Ta'ala sepanjang yang saya lihat di sini nampaknya banyak wajah-wajah istiqomah. Jujur saya hafal wajah walaupun suka lupa nama. Nama suka lupa, tapi wajah saya hafal. Biar saya lupa, Allah tak akan lupa, Allah ingat. Dan Allah sebaik-baiknya hakim nanti. Allah tak sia-siakan nih apa yang kita lakukan ini, yakinlah itu. Karena itu jamaah yang dirahmati saya, kita tingkatkan. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, kita berapa amalan yang waktu sehat, itulah balasan waktu uzur nanti. Kalau saat sehat dia rajin sholat berjamaah tapi nggak pernah sholat sunnah qabliyah ba'diyah, maka ketika dia uzur nanti yang dikasih hanya pahala dilakukan. Apalagi yang suka masbuk masih mending, yang nggak pernah nyampe berjamaah ya segitulah dapatnya. Mumpung sehat, mumpung kuat, ayo kita sama-sama saling mengingatkan ya, supaya larinya itu nggak ada lah, memang sudah manusiawi, udah alami, Allah sudah katakan akan kembali ke situ. Tapi kalau umur kita panjang, saat kita sehat, saat kuat, rajin beribadah, banyak beramal, insya Allah itulah akan menambah amal ibadah kita walaupun kita sudah tak kuat melaksanakannya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan keistiqamahan kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya berkah itu kalau fikih, kebaikan yang terus menerus tetap. Tapi kalau menurut tasawuf, kebaikan yang bertambah terus. Jadi seiring dengan umur, seiring dengan waktu ada peningkatan. Tapi kalau fikih stabil, jangan pula terbalik. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini, surah At-Tin. Mudah-mudahan dengan ini kita memperhatikan fisik kita, umur kita, harta kita, waktu kita, apa saja yang kita punya, bukan sekedar untuk materi di dunia, kesenangan dunia, tapi juga untuk persiapan akhirat. Sebelum kami tutup, kami diminta oleh kampus kegiatan ini untuk dilaporkan. Mungkin nanti ada surat menyurat, nah, ya, paling itu aja ya. Dan nanti mungkin minimal ada satu foto, dua, atau linknya aja nanti di share gitu ya. Tapi harus ada surat permohonan ceritanya. Itulah kalau kita kerja di pemerintah itu.
Kalau kita sama kita nggak masalah ya. Dari tanggal awal kemarin ya disebutnya itu ya kajian tetap ya, itu aja kajian tetap tafsir juz amma ya. Dari apa kemarin? Nah boleh mungkin dari 1 semester, biasakan per semester ya itu aja, atau nanti redaksinya mungkin kami kirim ke WA nanti diinikan. Nah, kami 2 nampaknya yang di sini sama dengan Ustaz Supriyadin. Nah, biar sekaligus, beliau sudah minta belum? Ya karena ini sudah akhir semester, udah mau pelaporan. Ya ini ternyata harus di dunia aja dilaporkan ya, apalagi di akhir. Dan laporan itu dicek ternyata oleh Irjen, lama ngeceknya, 2 minggu dia di sini ngecek. Malaikat nanti berapa lama ngeceknya di akhirat itu? Ya Allah. Oleh Irjen aja takut, jujur takut. 2 minggu datang, selip sedikit 1 rupiah pun dicek itu, kalau nggak disuruh balik kan. Nggak lolos Irjen, turun BPK. Pernah juga berhadapan dengan BPK. Kalau nggak lolos BPK, turun KPK. Itu di dunia. Bayangkan takutnya kita, sampai langsung ada yang jantungan, ada yang stroke. Bagaimana kalau di akhirat tiba-tiba semua jamaah tidak, infak tidak, ini tidak, nak laporkan apa? Langsung gemetar dia nanti. Ya Allah, itu kalau kita bahas yang ayat kemarin langsung ditarik ubun-ubunnya, digeretkan. Gimana? Kalau begitu takutnya kita diselidiki di dunia, semoga kita lebih takut lagi tentang pendidikan akhirat, karena tidak ada lagi soko menyogok. Karena apa? Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah seadil-adilnya hakim, tidak akan menzalimi satupun dan tidak akan melupakan satupun masalah dan amal yang kita lakukan. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang fi taatillah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tergolong beriman, beramal saleh, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.